Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas saham ZINC atau bisa dibaca Zing ya. Nama PT-nya yaitu PT Kapuas Prima Coal Tbk. Ini saham ini di request oleh salah satu penonton ya. Jadi aku mau bantu analisa secara singkat. Jadi kalau detailnya nanti kalian cari lagi tambahannya ya. Mereka bergerak di bisnis jual ini ya, produk tambang, pertambangan lebih tepatnya. Mereka ada tambang biji besi, timbal, dan zinc. Dan ada produk-produk lainnya nanti kita akan lihat ya. Ini websitenya kapuasprima.co.id. Nanti kalian ngecek sendiri, kalian bisa lihat eh, berbagai info mengenai Kapuas Prima Coal ini ya. Kalian juga bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan. Ini laporan keuangan ada dua jenis ya. Audit artinya 1 tahun, laporan keuangan 1 tahun. Yang financial report biasa ini hanya kuartal 1, 2, dan 3. Kuartal 4-nya yang audit. Nah, ini yang audit. Annual report, laporan tahunan ya. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri di websitenya di kapuasprima.co.id. Kita lihat langsung di halaman idx.co.id informasi singkatnya ya. Ini mereka IPO di tahun 2017. Nih, mereka pertambangan ya, logam dan mineral lainnya. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian harus cari tahu di Google ya, apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau tidak ada. Nanti tinggal ketik nama mereka, spasi kasus. Kalau misalnya ada, harus hati-hati, tapi kalau misalnya tidak ada, berarti aman. Dan belum tentu aman juga, tapi minimal nggak ada kasus di Google. Ya, oke, ini komposisi pemegang sahamnya ya. Ini terlalu banyak nama-nama orang pribadi. Ini menurutku sih kurang ideal. Jadi ideal versi aku ya harus ada satu pihak pengendali. Jadi jangan dipecah jadi kecil-kecil begini. Jadi kalau mereka buat keputusan ya agak lama karena berantem dulu, bikin apa sih namanya diskusi dulu, baru bikin satu keputusan. Kalau kayak begini kan jadinya lama. Lebih baik sih memang ada satu pihak yang jadi pengendali, yaitu 51%. Tapi ini nggak ada pecah semua, kecil-kecil. Yang siapa tahu nanti berakibat lumayan serem, yaitu mereka yang nama-nama orang ini bisa jual ke masyarakat semuanya jadi publik jadi 100% dan itu lumayan berbahaya. Di masyarakatnya sekitar 34%. Ya, semoga nama-nama ini ya tidak akan menjual sahamnya ke masyarakat secara sembarangan. Semoga saja ya. Oke, ini anak usahanya mereka. Oke, kita masuk ke laporan keuangan mereka di kuartal 3. Yang 1 tahun mereka belum publish. Mungkin mereka akan publish di 31 Maret ya. Ya, 31 Maret di bulan ini ya. Oke, kita lihat aset lancarnya. Ini total mereka aset lancarnya itu ini dalam rupiah ya, dalam rupiah. Jadi 751 miliar yang bisa dijadiin cash secara langsung ini ya sekitar segini ya. Ini cash langsungnya 180, persediaan 200, piutang berelasi 295. Jadi total-total ya sekitar segini, 751. Kita bandingkan dengan liabilitas ya, jangka pendeknya atau utang jangka pendeknya 198 miliar. Jadi ini benar-benar aman karena jumlah aset lancarnya cukup banyak, bisa mengcover utang jangka pendek mereka. Jangka pendek itu maksimalnya 1 tahun. Nah, ini selama 1 tahun bisa dibayarin semua utang ini pakai aset lancarnya mereka, terutama dari piutang saja pun sudah cukup sebenarnya. Oke, sisanya ada aset pertambangan ya yang tidak lancar itu. Ada aset pertambangan dan lain-lain, piutang berelasi. Itu aset kurang lancar mereka dan ini kita kurang lihat lah ya. Kita akan lihat di bagian total modal utang mereka ya. Ini kita lihat modalnya itu, totalnya itu yang modal utang ya, itu ada 1,6 triliun. Ini jangka pendeknya kecil, tapi modal utangnya cukup tinggi karena ada utang bank di jangka panjang ya. Ini jangka panjangnya ada utang bank sebesar 1,3 triliun. Wah, ini cukup besar nih. Kenapa bisa cukup besar? Karena mungkin mereka ada pembangunan smelter ya, 2 smelter baru untuk mereka jualan hilirisasi ya. Gitu. Ini ada aset pertambangan yang naik ya dari 835 naik ke jadi 1 T. Itu sih. Karena ini
utang banknya terlalu besar, ini lumayan bahaya. Namun untungnya ini di bagian jangka panjang, artinya dilunasinya itu lebih dari 1 tahun. Jadi semoga bisnis smelter baru mereka ini bisa menutupi keuntungannya ya, keuntungan bisa menutupi utang jangka panjang mereka. Oke, kita bandingkan modal utang mereka dengan modal investor. Ini modal investornya, ini ekuitasnya hanya 900 miliar, sementara itu modal utangnya 1,6 triliun. Jadi ini kurang ideal, kurang menarik lah ya bagi investor karena modal utangnya lebih besar dibanding modal investor. Jadi kalau mereka untung ya kebagiannya ya pihak bank yang lebih banyak menerima manfaatnya dibanding investornya. Oke. Dan resiko pun cukup tinggi kalau mereka sampai jatuh tempo tapi nggak ada uangnya. Itu berbahaya. Dari sisi penjualan, ada penurunan ya. Dari 612 turun ke 551 miliar. Karena mereka adalah jual barang-barang komoditas, maka mereka harganya itu mengikuti harga pasar. Jadi kalau misal harga barang komoditasnya turun, otomatis omsetnya juga turun. Nah, daripada mereka mengikuti harga pasar, lebih baik mereka bikin produk hilirisasi udah paling tepat. Jadi nggak ngikutin harga pasar lagi, ya. Kita mau lihat penjualan terbanyak mereka di apa? Di nomor 28 ya. Kita cari nomor 28. Produk apa yang paling banyak kontribusi paling banyak bagi omsetnya saham Kapuas ini ya. Nomor 28 masih ke bawah lagi. Masih panjang ke bawah lagi. 28 sebentar lagi. Nah, ini dia penjualan terbanyak mereka itu di zinc ya. Tetap sesuai dengan kode sahamnya. Nah, produk utama mereka itu zinc. Turun ya, ini dari 2001 ke 2022. Ini dari 260 turun ke 244. Konsentrat besi mereka naik dari 100 miliar naik ke 145. Peraknya turun, timbalnya turun. Lalu ada yang baru nih, PB Bullion. Naik hanya 8 miliar aja. Biji besi jadi tidak ada pemasukan sama sekali dari 2021 ke 2022. Maka itu pendapatan mereka itu berkurang secara total ya. Gitu. Oke. Penyebabnya kita tahu ada biji besi yang hilang ini. Kalau misalnya biji besinya tetap ada, mungkin omset mereka kurang lebih hampir sama. Gitu. Kita kembali ke laporan laba rugi di atas. Omset mereka turun, otomatis laba bruto mereka turun ya. Ini menariknya beban pokok penjualan mereka itu meningkat tipis. Omsetnya turun, tapi beban pokok penjualannya meningkat tipis. Akhirnya laba brutonya itu, ini bukan menarik sih sebenarnya. Ini bukan menarik ya. Ini lebih tepatnya agak merugikan ya. Omset turun tapi bebannya naik dibanding 2021. Akhirnya laba bruto mereka turun dari 234 miliar turun ke 161, dipotong semua fixed cost. Akhirnya laba tahun berjalan mereka turun ya dari 65 miliar turun ke 12 miliar. Ini pasti harga sahamnya terjun ya. Aku lihat sih terakhir terjun ke 50. Kita lihat arus kasnya. Nah, ini tahun 2021 mereka mengalami minus ya. Tahun 2022 mereka mengalami arus kas masuk yang positif. Itu bagus di tahun 2022. Oke ya. Kita lihat pendanaan mereka ya, mereka ada penerimaan dari utang bank jangka panjang. Oke, arus kas oke lah ya. Dari sisi laporan laba rugi ada penurunan karena omset harga komoditas turun ya. Kalau misalnya tahun 2023 harga komoditas turun lagi, ini yang dari positif bisa jadi negatif nih lama-lama, jadi cukup berbahaya ya. Nah, ini kinerja tahunan mereka. Di tahun 2017 mereka IPO ya. Jadi ini kelihatan ini mereka bertambah sekitar 200-an sampai 300-an miliar ya. Ini mereka pernah rugi cuma 1 kali aja, 1 tahun aja. Di tahun sebelum-sebelumnya kita nggak tahu rugi apa positif, lebih banyak negatifnya atau positifnya. Arus kasnya mereka negatif hanya di 1 tahun ya, yang tercatat dari 2016. Tapi secara keseluruhan sebenarnya mereka kinerjanya masih baik.
dan selalu mencetak laba bersih dari tahun 2017 sampai ke 2022. Arus kas pun selalu positif, meskipun utang mereka besar, tapi kalau misalnya arus kas mereka selalu positif ratusan miliar, ini utang mereka yang 1,6 T itu bisa terbayar lunas ya. Ekuitas mereka selalu meningkat karena memang selalu ada laba bersih. Ini itu baiknya dari saham zinc ini ya. Jadi kalau untuk mereka laba bersihnya di atas 100 miliar, omset itu harus di atas 800 miliar nih. Ya, ini omset 2019 itu 800 miliar dan laba bersih mereka berhasil dicetak 178 miliar. Jadi kalau mau minimal 100, omset mereka harus di atas 800. Dan ini di 2021 turun ya. Turun omsetnya dari turun tipis aja tapi mereka laba bersihnya turun lumayan banyak. Ini pengaruh harga pasar juga mungkin ya. Mungkin di saat 2019 ini harga komoditasnya sedang naik. Ya, karena mereka ngikutin harga pasar ya komoditas. Gitu. Jadi ini omset akan terus naik turun selama mereka jualan barang komoditas. Seperti zinc dan kawan-kawannya ya. Kita lihat lagi di nomor 8. Nah ini dia. Ini barang-barang komoditas. Ini naik turun ya. Dan ini pasti juga naik turun omsetnya. Dan karena omsetnya naik turun, pasti laba bersihnya juga naik turun. Secara keseluruhan sebenarnya mereka bisnis yang cukup sehat ya. Selalu menghasilkan laba dan arus kasnya selalu positif. Gitu. Oke. Dari sisi valuasi ini sudah di harga paling dasar ya. Udah paling mentok. Udah 50 udah paling mentok. Menghasilkan PE ratio mereka 43 kali. Dan PVBA 1,42 kali. Ini sebenarnya valuasinya wajar. Ini PE ratio jadi mahal banget karena laba mereka kecil. Tapi kalau misal laba mereka naik ke 100 lebih, ini PE ratio mungkin bisa turun sampai 20 ke bawah. Kemungkinan ya. Kalau laba bersih mereka kembali ke angka minimal 100 miliar. Kalau ya. Oke, ini jadi harapannya ini harus labanya tinggi dan mereka harus dorong dari sisi omset. Semoga di smelter baru mereka, 2 smelter baru mereka itu mendongkrak omset mereka lebih tinggi dan margin yang lebih tinggi di tahun 2023 sampai tahun-tahun berikutnya ya. Oke, valuasi wajar, nggak mahal juga. Sebenarnya ini bisa jadi murah karena ini berfluktuatif ininya laba bersihnya. Jadi aku pikir karena ini fluktuatif aku pasang harga wajar aja gitu. Karena PVBR-nya pun masih 1,42 kali. Selama laba bersihnya fluktuatif, ini 43 ini nggak pasti gitu. Harga 50 segini wajar. Oke, ini paparan pabriknya mereka atau public expose atau presentasi mereka lakukan di tanggal 16 November 2022 ya. Kita lihat presentasi mereka mau presentasi apa aja. Ini profil, ini sejarah kita lewatin aja ya. Pembangunan smelter timbal mencapai 100%, jadi udah selesai di tahun 2022. Ini baru dibangun nih, berarti nanti ada omset tambahan ya, omset tambahan di 2023. Oh, ini hilirisasi mereka ya. Pembangunan smelter Seng mencapai 87%, kemungkinan mereka akan operasional mungkin 2024. Jadi ini 2023 sampai 2024 kemungkinan omset mereka naik. Tapi kalau misalnya harga komoditasnya turun ya sebenarnya nggak tahu nih siapa yang lebih besar pendapatannya, apakah smelternya atau produk-produk mentah mereka gitu. Kita lihat nanti di kuartal 1 2023 sampai kuartal 4 ya. Jadi petik cuannya kalau misal beli sekarang paling petik cuannya itu di tahun 2024. Gitu. Kalau beli sekarang ya. Oke. Next. Kuota ekspor konsentrat per tahun timbal 12.500, Seng 40.000. Ini nggak ada grafik naik atau turun ya. Jadi aku nggak tahu perbandingan sebelumnya apa. Oke, ini jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu di Google apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak. Nah, kepemilikan perusahaannya itu pecah-pecah ya. Pabriknya 34%, Budi Mulyo Utomo, William, Haren, dan lain-lainnya. Kalau misalnya mereka jual selesai, jadi retail jadi apa sih
Jadi kayak kasihan gitu kalau misal mereka yang pribadi-pribadi ini jual semua. Tapi semoga ini mereka ini bukan tipikal yang seperti itu ya, semoga. Oke, aktivitas pertambangan, lewatin aja. Produk hasil tambang ini tadi zinc, timbal, biji besi, perak, dan lain-lain ya. Sumber daya mineral, tidak ada grafik ya. Tapi ini ada cadangan timbal dan seng dalam juta ton, ada nih. 7 juta ton, 6,52 juta ton. Cadangan masih oke, lumayan banyak. Itisar keuangan, tadi kita udah lihat lah ya. Jadi kita lewatin aja. Tapi ada informasi penting di sini. Perseroan masih optimis pada produksi penjualan logam dasar karena zinc menemukan potensi mineral baru yang dapat menambah cadangan dan sumber daya mineral. Oke, cadangan mereka akan bertambah karena mereka sudah punya menemukan potensi mineral baru ya. Kinerja segmen, kontribusi terbesar dari zinc ya. Tadi kita udah lihat, atau seng. Yang dari sini aja kita kelihatan ya. Tetap paling besar itu zinc. Jadi nggak perlu lagi, kita lewatin aja yang bagian ini. Ikhtisar keuangan yang ini lewatin aja. Environmental Social Governance, target 2022 dan prospek ke depan ini yang penting sebenarnya. Zinc mentargetkan penjualan 650 miliar pada 2022. Wah, ternyata di bawah ini ya, di bawah 2021, tapi lebih tinggi dari 2020. Tapi sekarang di kuartal 3, 2022-nya itu di 551. Harusnya 650 ini bisa kecapai. Hal ini tergantung pada pemulihan ekonomi Indonesia dan global, karena harga logam dasar yang fluktuatif sejak 2021. Oke. Mereka omsetnya ngikutin harga pasar ya. Zinc telah memulai penjualan biji besi ke salah satu pabrik peleburan di Indonesia pada kuartal 1 2021. Kondisi harga komoditas biji besi yang belum stabil akan mempengaruhi target penjualan tahun 2022. Zinc mentargetkan belanja modal tahun ini sekitar 7-8 juta USD yang akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur terowongan, meningkatkan safety, dan menambahkan jumlah alat berat untuk menunjang peningkatan kapasitas produksi. Oke. Mereka dorongnya lebih ke kapasitas produksi. Oke. Pendorongan pertumbuhan, meningkatkan permintaan logam dasar, meningkatnya, bukan meningkatkan ya. Produk berguna untuk seluruh industri. Oke, satu-satunya ini mereka bilang satu-satunya pabrik peleburan timbal seng di Indonesia. Wah, ini spesial nih ya, satu-satunya yang mereka bilang klaim. Peningkatan harga komoditas secara bertahap. Nanti kalian cari tahu di Google dengan cara misalnya zinc price chart. Apakah benar ya? Dari tahun ke tahun itu selalu naik. Ketik aja di Google zinc price chart. Nanti kalian klik salah satu artikel mana yang bisa menampilkan chartnya harga dari zinc ya. Apakah terus meningkat setiap tahun, atau sideways, atau jangan-jangan turun. Nah, nanti kalian ketik aja. Kalau misalnya mau lihat yang lain-lainnya juga bisa. Misalnya besi itu bahasa Inggrisnya apa, kalian cari tahu, lalu tinggal ganti aja misalnya besi itu apa ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Besi yang metal kali, metal price chart atau apa segala macam. Tinggal ketik aja. Perak, silver mungkin ya, perak, silver. Gitu sih cara carinya ya. Oke, update smelter ya. Smelter timbal dan zinc. Seng ya lebih tepatnya. Nah, ini ya smelter timbal dan smelter seng. Kapasitasnya ada masing-masing nih ya. Ini tadi sudah 100% yang timbal ya. Mana yang timbal atau yang seng? Dua-duanya sudah 99% ya by the way ya. Nah, berarti mereka tinggal komersialkan di tahun 2023. Apa kita lihat nanti apakah omsetnya bertambah atau tidak hasil dari smelter ini, smelter seng dan smelter timbal. Jangan masuk dulu, tapi kalau mau main judi ya masuk dulu, bebas terserah, karena memang ini sudah di harga terendah ya. Kalau masuk pun mungkin ya jangan terlalu besar lah ya, yang kalian siap aja hilang uangnya. Masuk di 50 nggak apa-apa, karena mereka
kinerja tahunannya ini positif ya. Tapi yang harus dihati-hati, utang jangka panjangnya jangan sampai tiba-tiba jadi utang jangka pendek. Kalian lihat laporan keuangannya aja, caranya dengan lihat seperti ini ya. Ngecek sendiri aja, kalau misalnya jatuh temponya mulai dekat ya berarti kalian harus hati-hati gitu kan. Utang bank yang 1,3 triliun ini di nomor 21 ya. Nah, kalian ngecek aja 21. Ini jatuh temponya kapan nih? Apa 10 tahun lagi? Apa 12 tahun lagi gitu kan? Kan kita nggak tahu ya. Yang kasih pinjem Bank Sentral Asia, BCA. Nah, nanti kalian lihat sendiri ya. Oke, kita lihat progres pembangunan smelter. Disclaimer. Oke, itu aja informasi mereka ya. Ini yang menarik, ada smelter baru 2 ya. Kalau misalnya benar-benar dampak dari dua smelter baru ini bisa membuat omsetnya terbang tinggi, ini kalian wajib koleksi sih. Ini udah harga paling rendah, ini nggak bisa turun ke bawah lagi sih. Ini udah wajib dikoleksi kalau misalnya benar-benar dual smelter ini meningkatkan omset cukup signifikan dan laba bersih cukup signifikan. Ini note ya. Oke, tanya jawab ya. Setelah mereka presentasi ada sesi tanya jawab. Yang hadir ada 31 pihak ya. Dari media dan investor pribadi mungkin. Individu lebih tepatnya. Pernah ada informasi media bahwa smelter timbal sudah beroperasi ya. Tapi di materi public exposure baru beroperasi di kuartal 4 2022. Oh, sudah beroperasi nih di kuartal 4 2022. Jadi mana yang benar dia tanya. Perusahaan sudah melakukan uji coba produksi di bulan Mei dan Juni 2022 dan sudah menghasilkan produksi bulian sekitar 500-600 ton. Setelah itu, operasional pabrik smelter sempat dihentikan karena ada penambahan alat untuk meningkatkan recovery dan rencananya akan mulai beroperasi lagi di kuartal 4 2022. Sudah lewat ya, ini sudah kuartal 1 2023. Apakah smelter timbal sudah memberikan revenue pada perseroan? Sudah memberikan revenue tapi belum memberikan kontribusi positif dari segi laba. Artinya masih rugi ya. Karena kami masih melakukan trial and error terhadap pabrik smelter agar dapat menghasilkan recovery di atas 85% sampai dengan 95%. Jadi tahun 2023 ini masih belum terdampak. Mungkin dampak positifnya seperti yang aku bilang tadi akan dirasakan di tahun 2024. Jadi ya kalau mau beli sekarang berarti tidurnya mungkin selama 1 tahun sampai 2024 ya. Oke, kalau kalian beli sekarang gitu kan. Hal ini sudah sempat kami jelaskan pada ikhtisar keuangan, salah satunya adalah harga komoditas yang cenderung turun. Mereka bilang cenderung turun karena peningkatan suku bunga dari Amerika Serikat dan dari segi biaya di mana terjadi peningkatan harga solar industri sampai dengan 100%. Wow, ini biayanya naik ya artinya ya. Gagal mendapatkan pinjaman pembangunan smelter Seng, bagaimana strateginya? Info tersebut tidak benar karena sewaktu kami mendapatkan pendanaan dari Bank Mandiri sudah termasuk bagian dari penyelesaian pabrik smelter Seng. Oke, tidak benar ya. Untuk kuartal 3 tahun ini bagaimana pencapaian biji besi, apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Biji besi tadi kita udah lihat kayak seperti ada yang loss ya. 2002, 20, nomor 2, tadi nomor berapa ya? 28 kalau nggak salah ya, 28 enggak. 28 kayaknya. Ah, ini dia. Biji besi 0 0 ya. Kita lihat apa komentar mereka. Mengalami kendala yang cukup signifikan dikarenakan adanya bencana alam banjir yang menghambat akses jalan hauling dari Tampang ke pelabuhan sehingga terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu. Selain itu ada terjadi penurunan harga besi dibanding tahun lalu. Mereka nggak jualan jadinya ini. Kosong loh di sini. Kosong ya. Mereka nggak jualan sama sekali di tahun 2022. Berapa target produksi biji besi tahun ini dan tahun depan? Masih berfokus pada suplai BBM. Untuk target produksi adalah 20.000 ton per bulan. Akan tetapi dengan adanya keadaan seperti ini sehingga perlu bagi perseroan untuk mengkaji ulang terhadap target produksi tersebut. Jadi mereka masih belum apa-apain, tercermin dari penjualan biji besi mereka masih nol ya. Apakah perseroan berencana untuk menggunakan energi terbarukan? Ini nggak ada hubungannya ya. Kalau efisiensi boleh, tapi kalau misalnya jadi makin mahal lebih baik nggak usah.
Tapi harusnya sih efisiensi. Salah satunya penjanjian dalam jangka waktu yang cukup panjang dan masalah per KWH-nya. Oh, lebih mahal. Kalau lebih mahal, lebih baik nggak usah. Entitas mana saja yang akan diakuisisi sampai dengan 2 tahun mendatang. Semester Seng ya, harusnya merupakan bagian dari perseroan, cuman masih berdiri di luar perseroan. Mekanisme besarnya dana untuk akuisisi saat ini masih belum rampung dan masih diskusi ya. Rencana akuisisi tahun 2023 dan 2024. Oke. Kalau misalnya murah ya nggak masalah. Uang cash mereka ada berapa sih? Uang cash mereka kayak sedikit ya, 200 miliar aja. Bisa nggak tuh akuisisi perusahaan dengan uang cash yang bukan, hanya sebesar 180. Tapi kalau misalnya persediaan mereka bisa jual ya, omset mereka berapa ya? Omset mereka 550 miliar yang kalau perusahaannya di bawah 200 ya, itu sih masih murah ya. Tapi kalau di atas 200 ya susah. Oke ya, masih negosiasi dan finalisasi dari angka. Untuk progres smelter timbal Kapuas, dapatan yang sedang diuji dan dalam fase tersebut saat ini sedang fase trial ya. Tetapi sempat dihentikan sementara, jadi mereka tadi udah jelasin lagi ya. Pelatan yang diimpor dari Cina baru dikirim Oktober 2022. Saat ini sedang dalam tahap instalasi, diperkirakan mulai operasi di akhir tahun 2022. Oke, lihat aja nanti di kuartal satunya ya, kalian tunggu aja. Kuartal 1 2023, bagaimana efeknya. Dan kita lihat harga komoditasnya makin turun atau naik atau sideways. Nah, ini nih, kuncinya ada di laporan ini. Keuangan kuartal 1 2023 mereka. Oke, itu aja tanya jawabnya ya. Sedikit sekali ya, karena mungkin yang hadir juga sedikit. Yang penting kita udah tahu, mereka ada 2 smelter baru. Itu info yang paling penting sebenarnya. Oke, ini historical harga saham mereka. Sempat di harga 500, sekarang ada di paling dasar yaitu 50. 50 ya nih, 50 ya guys ya, teman-teman. Jadi turun 10%, dibagi 10 ya. Mungkin yang dibeli di 500, ada gak sih yang beli di 500 terus turun ke 50? Aku nggak tahu ya, semoga kalian bisa bersabar. Bisa naik lagi nggak? Bisa ya. Kalau dari kinerja tahunan mereka yang sebenarnya masih positif, kalau kekurangan mereka cuma di satu yaitu utang. Tapi kalau misalnya smelter mereka udah bekerja dengan baik, ini yang 50 ini pasti terbang lagi ya. Dan nggak bisa terlalu tinggi ya, nggak bisa terlalu tinggi karena masalahnya PVBR mereka itu di 1,42 kali. Jadi kalau mau bisa terbang, ini omset harus di atas 200 ke atas. Kalau mau terbang. Bukan omset ya, laba ya, sorry ya. 200M ke atas. Kalau harga saham mereka mau terbang. Jadi minimal mereka harus 200 miliar ke atas lah. Semoga smelter mereka bisa bikin ini. Kalau bisa bikin ini bisa terbang nih. Jadi ini jadi murah gitu. Jadi tunggu aja smelternya di 2024, bukan 2023 tapi 2024 ya. Harus 1 tahun lagi berarti. Oke, ini sudah harga terendah, boleh masuk sih sebenarnya. Karena kinerja mereka positif. Nggak ada yang negatif. Ada negatif cuman ya beberapa tahun aja. Mereka jarang bagi dividen ya. Bagus. Dividen pun kecil kalau mereka bagi dividen. Nggak masalah lah. Yang penting mereka jarang bagi dividen dan kecil. Ya, di sini ada berita paling terakhir, kontan.co.id. Kapuas Prima Call ya, optimis dongkrak kinerja di tahun 2023. Mereka optimis karena apa? Kita baca dulu ya. Nih ya, ini kerja pengoperasian, jadi kita udah tahu, kita close aja. Oke, loading. Malah nge-hang, oke. Kita close dulu iklannya, terlalu banyak iklan. Sejalan dengan upaya perseroan mengejar pengoperasian pabrik smelter ya, berkapasitas 40.000 ton, penyusutan ekonomi global akibat, mengupayakan peningkatan penjualan tahun depan. Maksudnya 2023 ya. Dikejar untuk operasi ya, smelter konsentrat timbal beroperasi di akhir tahun ini. Xing juga sedang membangun pabrik smelter Seng 83.000 ton
yang diharapkan beroperasi di tahun 2023. Tahun ini banyak variabel di luar kendalinya dan sangat berpengaruh terhadap kinerja perseroan, contohnya kenaikan harga energi, resesi, penyusutan ekonomi global, serta naiknya laju inflasi. Untuk ini kami memfokuskan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi kinerja. Jadi mereka mau dorong dari sisi omset, kurangin biaya ya. Balik ke berita, penyebab penurunan kinerja karena salah satunya harga komoditas yang cenderung turun. Jadi omset mereka turun. Jadi kalau komoditas harganya turun, ya omset mereka turun. Selain itu adanya kenaikan biaya yang signifikan akibat harga solar industri yang meningkat. Medan yang berat membutuhkan pasokan BBM yang konsisten dan harga yang melambung tinggi sejak awal tahun telah menggerus kinerja perseroan secara signifikan. Kok nggak sesuai judul ya? Padahal Kapuas optimis dongkrak kinerja 2023. Mungkin maksudnya tahun 2022 ini banyak harga yang tinggi, tapi 2003 banyak harga bahan baku yang turun mungkin ya. Karena 2023 mungkin harga bakunya turun dan harga minyak turun, maka Zinc optimis mendongkrak kinerja di 2023. Gitu kali mungkin maksudnya ya. Oke, kesimpulan. Dari sisi prospek, perusahaan sedang masuk ke bisnis hilirisasi dengan membangun 2 smelter baru, yaitu Timbal dan Seng ya. Jadi tunggu aja kinerjanya. Bagaimana? Kemungkinan ini baru uh, berdampak besar itu di 2024. 2023 kan mereka baru bangun ya, masih belum kelihatan, mungkin baru kelihatan di 2024. Secara keuangan, aset lancar bisa menutupi utang jangka pendek mereka ya, kita udah lihat bareng-bareng. Modal utang terlalu besar bener nih. Ada utang jangka panjang yang lumayan besar. Semoga smelter yang dibangun bisa meningkatkan keuntungan secara signifikan ya. Kalau mau harga sahamnya terbang, ya ini laba bersih mereka harus minimal 200 M ke atas. Biar ini jadi murah, ininya naik yang kenceng, itu dijamin 50 terbang ke 500 lagi bisa sih sebenarnya kalau syaratnya ini dipenuhi. Ya, oke. Omset mengikuti harga pasar komoditas ya, yang saat ini ya. Jadi semoga hilirisasinya itu bisa menutupi kekurangan yang ini, yang mengikuti harga komoditas. Valuasi wajar ya, segini ya 50, nggak mahal dan nggak murah juga. Jarang bagi dividen itu bagus, jadi lebih baik uangnya mereka pakai untuk apa namanya ya, ekspansi lah ya lebih tepatnya. Nah investasi sebelum itu ini ada space iklan ya. Kalau kalian mau pasang iklan di sini, kontak aja di Instagramnya Rudy Skia. Nanti akan ada detail lebih lanjut untuk pemasangan iklan di video-videonya Rudy ya. Di sini space-nya di sini nih. Oke, lanjut. Naik investasi untuk jangka panjang boleh banget. Karena kenapa? Kinerja tahunannya cukup positif, nggak ada yang banyak merah-merahnya ya. Merahnya cuma hanya 2. Ini aja ya, dikit ya. Sisanya mereka selalu menghasilkan laba bersih, arus kas selalu positif. Kelemahannya cuma satu, utangnya aja yang besar di jangka panjang. Tapi kalau misalnya ini selalu positif, labanya dan arus kasnya selalu positif, lama-lama utangnya mengecil juga sebenarnya. Jadi sebenarnya secara overall bisnis mereka oke. Cuman masalahnya ini semoga nama-nama ini nggak jualan ke retail ya. Kalau mereka sama-sama jual ke retail selesai sebenarnya. Tapi semoga aja enggak ya. Gitu. Jadi boleh banget ya, karena semuanya positif. Karena dan itu pun sudah harganya sudah paling mentok bawah, nggak bisa turun lagi. Jadi ini yang saham inilah yang boleh kalian masuk ya, karena udah mentok bawah. Masuk dengan sedikit modal saja di bawah 5% dari total modal. Ini boleh banget. Siapa tahu nanti kalau smelternya bagus kinerjanya, ini bisa keangkat lagi nih harga 50. Ya, ini masuk dengan modal sedikit aja. Untuk jangka pendek, tunggu laporan keuangan kuartal 1 kalau kalian berharap jangka pendek. Kalau misalnya nggak signifikan naiknya, ya berarti tunggu sampai 2024. Jadinya dari jangka pendek jadi jangka panjang. Ya daripada kalian berubah-berubah ya kan, dari jangka pendek ke jangka panjang, ya udah tunggu aja lah. Kuartal 1 dipublish, jika ada peningkatan omset dan laba bersih, boleh masuk. Gitu aja mengenai saham ZINC atau Kapuas Prima Coal ya. Oke, kalau misalnya ada informasi yang salah atau tambahan informasi, kalian boleh
koreksi dan tambahkan informasi di kolom komentar. Kalau mau request saham lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.